kalau kita mau menjadi teladan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam kitab Matius tentang kaidah kencana, kalau engkau menghendaki orang lain itu melakukan apa yang kau katakan, lakukan dulu. Kalau kamu nggak ingin dicubit, ya jangan cubit orang dulu. Gitu. Mungkin lambat dalam mendengar orang tua, tapi cepat dalam mencontoh orang tua. Mungkin barangkali bisa jadi patokan juga, karena kita udah lebih dahulu mencontohkan itu kali ya. Jadi kalaupun orang itu di gereja, di kalangan itu rohani itu karunianya luar biasa, talentanya luar biasa. Kalau karakternya nggak menunjang, bagaimana? Hai Sobat Kreatif, balik lagi di episode kita di Bethlehem Podcast, bukan sekedar ayat. Nah, kali ini kita udah kedatangan tamu spesial. Kita bakal ngebahas soal generation to generation bersama dengan Pendeta Dwi Joko Wiono. Halo Bapak, apa kabar Pak? Iya Pak. Jadi mungkin untuk sebagai pembukaan Pak, kita dimulai dengan latar belakang Bapak seperti apa Pak? Oke, shalom. Selamat jumpa lagi. Saya Pendeta Dwi Joko Wiono. Saya berasal dari Surabaya. Saya pelayanan di Gembala Sidang di GECA Getsemani Juanda. Lalu saya staf GECA Ebenezer Ambengan 2. Saya apa lagi? Pokoknya saya guru taman kanak-kanak, guru playgroup juga di Sekolah Tunas Harapan Bangsa di Surabaya. Hari ini saya menyampaikan bahwa saya seorang hamba Tuhan yang sudah lama berkecimpung di dalam pelayanan, baik itu pelayanan anak maupun penggembalaan. Ya, saya sejak tahun saya baru bertobat tahun 88. Lalu saya kuliah di Sati. Lalu saya selesai tahun 91, lalu saya berkeliling ke seluruh Indonesia sampai akhirnya saya melanjutkan lagi di Sati dan saya lulus sarjana teologi tahun 95. Saya senang, saya saat itu langsung terjun di dalam pelayanan, khususnya pelayanan anak yang saya geluti mulai tahun 95 sampai sekarang ini. Dan saya seorang gembala di sekolah minggu, baik di pusat maupun di satelit-satelit yang kami ada, ya. Pokoknya saya senang dengan anak-anak. Oke. Jadi mungkin kita bisa langsung masuk ya Pak ke materi kita. Nah, kita kan tadi ada materi yang bilang kalau firman Tuhan itu harus hidup dulu di dalam hidup kita, di dalam hati kita. Kenapa memang harus kita dulu Pak yang jadi pelakunya? Ya, karena kita selaku orang tua atau orang yang memiliki banyak pengikut, tentunya firman Tuhan itu harus kita hidupi dulu, menjadi rema. Kalau firman Tuhan hari ini berbicara, jangan engkau mencuri, jangan engkau membunuh, pokoknya perintah Allah itu harus kita hidupi. Dan kalau firman Tuhan itu kita hidupi di dalam hidup kita mudah untuk menyampaikannya. Karena apa yang kita yang kita sampaikan itu sudah kita jalani dulu dalam hidup kita, harus menjadi rema tentunya. Dalam hal ini seperti itu. Jadi contoh berarti jadi contoh dulu. Jadi kalau kita mau menjadi teladan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam kitab Matius tentang kaidah kencana, kalau engkau menghendaki orang lain itu melakukan apa yang kau katakan, lakukan dulu. Kalau kamu nggak ingin dicubit, ya jangan cubit orang dulu. Betul ya. Jadi dalam hal ini hidupi dulu firman Tuhan, lalu berani untuk menyampaikan. Terus ini Pak, kalau firman Tuhan yang dibilang kan, oh ya kalau mengajar anak tuh harus berulang-ulang. Tapi kan kadang-kadang kan kita juga suka karena berulang-ulang ya, ini anakku nggak bisa dibilangin ya, kesannya kayak gitu loh Pak. Nah kita tuh harus gimana sih Pak respon kita dalam berulang-ulang ini Pak, dalam mengajar gimana gitu Pak? Makanya yang harus kita lakukan itu kita harus menjadi teladan dulu. Jadi teladan, lalu kita menyampaikan, oh ini harus dilakukan ini. Nah, lalu kalau kita melihat masih belum dilakukan, oh ini harus dilakukan ini. Tapi kalau teladan itu ada dalam hidup kita, perkataan kita itu akan seperti kayak pisau gitu. Akan
membuat ini, oh iya betul. Jadi memang segala sesuatu kalau kita ini menyampaikan supaya sesuatu itu bisa jadi habit, kebiasaan, diulang-ulang terus, diulang-ulang. Ya, nah khususnya kalau seperti anak-anak yang masih kecil maupun yang masih muda itu perlu kita ulang-ulang. Ya, harus terus ya Pak, Terus. sampai membuat pola gitu Iya ya. betul, menjadi gaya hidup. Gitu. Gaya Kadang saya juga dengar sih katanya anak itu memang mungkin lemah gitu, mungkin lambat dalam mendengar orang tua, tapi cepat dalam mencontoh orang tua. Mungkin barangkali bisa jadi patokan juga karena kita udah lebih dahulu mencontohkan itu kali Iya Pak, ya. betul, jadi kasih contoh dulu. Kasih contoh. Pasti kalau kita mau menyampaikan sesuatu pasti akan ya dia mau melakukan. Iya. Memang kalau kasih contoh itu udah gampang. Betul. Tapi kalau menjadi kebiasaan itu jadi gampang. Ya itu tadi balik yang awal ya Pak Ya. ya, bahwa firman harus hidup dulu dalam Betul, kita, sehingga ya. kita bisa kasih contoh Ya. berulang-ulang untuk anak-anak Betul, kita. Iya. Oke, kalau gitu Pak, kemudian yang terakhir gitu kan, memang firman itu juga harus jadi gaya hidup kita ya. Kita sebagai orang tua, sebagai kakak-kakak pembina rohani Ya. mungkin di gereja atau di sekolah, ada nggak sih Pak kayak hal praktis apa gitu ya yang harus kita lakukan gitu? Karena ya kita ini juga manusia ya Pak ya. Kadang kan memang rasa nggak sabar kita keluar, rasa ingin marah kita keluar. Nah, gimana supaya kita itu tetap memiliki gaya hidup firman itu ada gitu dalam hidup kita. Ya kita harus memiliki lifestyle yang bagus ya, Gitu ya, gaya Pak. hidup yang bagus ya. Jadi gaya hidup itu harus kita tonjolkan dalam hidup kita. Tentunya gaya hidup yang kiblatnya kepada firman Tuhan. Gitu ya. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu harus kita hidupi dan itu menjadi gaya hidup kita. Ya, jadi kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, tentunya gaya hidup itu harus gaya hidup, maaf ya, sederhana. Gaya hidup yang jangan konsumtif, gaya hidup yang jangan terlalu berfoya-foya, mewah-mewah dan lain sebagainya gitu. Sederhana aja lah, ya. Terus gaya hidup yang istilahnya kayak apa namanya, ya jangan terlalu hura-hura gitu. Sebagai anak muda ya. Kalau saya sih orang tua, cuman memberikan arahan supaya kita ini benar-benar memiliki gaya hidup. Sepertinya ini ada ini ya Pak, berarti ada hubungannya dengan kita, pergaulan kita berarti Pak ya. Betul, ya. Nah terus kalau misalkan gini nih Pak, perihal anak-anak nih Pak, kan kita kadang-kadang kan ya nggak bisa pantau gitu ya Pak, apalagi pas lagi di sekolah atau misalkan dia lagi di luar rumah. Kalau di rumah mungkin kita bisa kayak oh dia lagi main ini, kita bisa tahu gitu. Kalau di luar rumah kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan sebagai orang tua nih untuk apa ya, untuk biar anak-anak ini nggak keluar dari jalan yang seharusnya firman Allah tadi Pak, kira-kira bagaimana? Kembali kepada teladan. Oke. Menjadi teladan hidup mereka, apalagi sekarang ini diperlukan masalah pengembangan karakter. Ya, ya. Karakter ya. Jadi kalau orang punya karunia, karakternya nggak membangun, itu merusak. Oke. Merusak karunia itu. Ya, kebiasaan yang baik ya. Jadi kalaupun orang itu di gereja, di kalangan itu rohani itu karunianya luar biasa, talentanya luar biasa. Kalau karakternya nggak menunjang, bagaimana? Jadi karakter itu bukan ada dengan sendirinya, tapi karakter itu ada proses pembentukan. Dibangun. Iya, dibangun dengan lingkungan yang ada itu. Ya toh. Sekarang ini dalam dunia pendidikan itu diperlukan karakter ya Pak Binda ya. Iya betul. Pembentukan karakter. Pembentukan karakter. Jadi untuk masalah akademis juga diperlukan, tapi karakter juga diperlukan. Betul. Untuk mewujudkan Indonesia. Ya. Jadi kalau karakter itu nggak menunjang, rusak. Betul. Itu orang dia punya kemampuan seperti siapa namanya? Jeko main keyboard ini. Tapi karakternya nggak menunjang, nggak ada apa-apanya. Karunia putranya, karakternya harus juga good. Karakter juga good. Itu yang hebat. Pasti suatu kali nanti Tuhan kasih orang-orang yang tepat untuk Jeko jadi amin. teman. Amin. Oke, kalau gitu kita simpulkan aja ya Pak dari materi kita pagi ini bahwa from generation to generation, bagaimana firman Tuhan itu bisa disampaikan dari generasi ke generasi, maka
firman harus hidup dulu dalam diri kita. Ya, jadi kita harus menjadikan firman rema, bukan Amin. cuma dengar tapi kita juga lakukan. Ya. Sehingga kita bisa mengajarkannya berulang-ulang kepada anak kita, kepada generasi kita selanjutnya dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Dan firman Tuhan harus jadi teladan hidup bagi kita. Gitu ya Pak ya? Iya. Singkatnya ya Pak ya? Iya. Kiranya Tuhan tolong kita semua supaya kita bisa melakukan firman Tuhan dengan baik. Jangan lupa tetap ikuti perjalanan podcast dari Kreatif Bethlehem ini ya. Ikuti terus, join, subscribe semua sosial medianya, baik itu IG, YouTube dan lain sebagainya di GSJA Bethlehem Pasuruan. Ya, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Be creative and stay focused. Wow.